Jadi kalau ada ibu-ibu yang di belakang itu kalau udah Nguak kuda-kudanya. itu. Arti kudanya sudah keluar, bersiap-siaplah untuk mengakhiri ceramahnya. Begitu saja. Jangan ditambah juga lagi. Karena waktunya itu tidak dipergunakan dengan baik tadi, Ustaz. Iya, iya. Betul, Ustaz. Tahan tadi, Ustaz. Tahan. Tidak usah banyak-banyak, Ustaz. 4 kali, 5 kali tiap pagi udahlah. Penting. Penting. Apa pentingnya, Ustaz? Pertama sekali menjaga kesehatan. Supaya tetap sehat, Iya. bugar. Iya, penting. Yang kedua, agar fisik kita tidak mudah terserang penyakit. Ya, iya. Wah, iya. Ini. Udah lama tak pernah olahraga. Ya, betul, Ustaz. Oh, apalagi bersepeda, Ustaz. Iya, sepeda udah lama. Udah berapa lama, Ustaz? Tinggalkan. Hampir masuk 6 bulan. 6 bulan, Ustaz ya? Bulan. Ya. Ini kalau dalam pelajaran olahraga namanya sigayong namanya. Segayong. Segayong bersambut. Iya. Ya mungkin kalau MCS ini nggak tahan. Saya nggak bisa, Ustaz, karena saya selalu gemuk. Ya. Jadi gemuk payah bernapas. Oke, Ustaz, kita lanjutkan, Ustaz. Oke, Ustaz. Ada juga saatnya kita makan makanan ringan. Iya. Karena badan udah gendut. Jangan makan nasi juga lagi, makan yang ala kadarnya seperti kerupuk. Ini kerupuk apa ini MCS? Kalau bahasa kitanya Ustaz, kerupuk lebar, Ustaz. Kerupuk lebar ya? Ya, harganya 1.000 satu. Iya. Ini sambalnya Sambal biasa, Ustaz, bukan terasi. bukan terasi ya? Bukan sambal biasa. Cabai. Cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur alam ini beserta isinya, dan berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelak beliau besok Ustaz yang memberikan syafaat kepada umatnya, yang selalu mengucapkan selawat kepada Betul, Ustaz? betul. Okay. Baik, kita ucap sekali lagi, Ustaz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mau pakai Sayyidina silakan, yang tidak masalah. Ya. Yang penting ada ucapan selawat itu. Oke, pada kesempatan berikut ini, Ustaz ya. Ya. Ini udah lama kita tidak jumpa. Bukan karena sakit, bukan. Karena Ya. waktu. Nah, Karena waktu ya. waktu. Kenapa waktu ini sangat penting? Inilah contohnya. Karena kita sibuk. Kita membuat seperti ini, Ustaz. Berjumpa, bertata krama, berceloteh. Berceloteh ya. Berceloteh. Ya. Jarang. Jadi kesempatan ini kita akan buat judul, Ustaz. Ya. Waktu. Oke, Ustaz? Ya. Ini siapa yang bertanya, Ustaz? Ustaz kah bertanya atau saya? Ya. Kita berceloteh saja. Sudah selesai. Sekarang kita panggil Ustaz kita ini, Sulaiman Umar. Diakah bertanya atau dia menjawab? Silakan, Ustaz. Ya. Baik, saya tumpangkan pembawa acara kepada MC. Kami sambil duduk menikmati makan kerupuk lebar. Kerupuk lebar bahasa kita. Ya, kerupuk lebar. Ya. Kita berceloteh saja mengenai tentang waktu ya. Ya, tentang waktu. Menurut MCS, Ya. tadi MCS membuka. Sekarang saya ingin bertanya. Ya. Kira-kira menurut MCS waktu itu apa kira-kira? Waktu itu kalau menurut saya, Ustaz, masa yang luang. Masa yang luang. Masa yang luang yang akan dipergunakan untuk segala kegiatan. Dan waktu itu ada 3. Iya, betul. Pertama, waktu atau masa yang telah berlalu. Betul, ya. Masa lampau. Masa lampau. Yang kedua, waktu sekarang. Sekarang yang kita pakai hari ini. Kita pakai hari ini, yang kita buat YouTube ini, Iya. Itu masa sekarang. Kemudian yang ketiga, waktu yang akan datang. Nah, ini yang kita tidak tahu. Iya. Kalau sudah berlalu waktunya, itu sebagai gambaran yang pernah kita buat, yang telah berlalu itu
kita buat sekarang. Iya, iya. Benar atau tidaknya nanti perkirakanlah. Kalau menurut kita dulu saat waktunya Iya. saya misalnya pribadi, tahun dulu, berapa tahun terlalu lah, saya nggak ada jenggot. Sat. Jadi sekarang, ini Sat, waktu sekarang saya pakai sunnah Rasulullah, Iya, semampu saya. Iya, iya. Yang kedua, dulu juga lagi. Dulu. Saya jarang ke masjid. Karena waktu yang saya pakai itu semuanya habis Habis. untuk bermain-main, berjumpa sama kawan. Kawan sholat juga, kita enggak. Iya, iya. Waktu untuk tidur, waktu megang HP. Dulu. Sekarang bukan tidak bisa, tapi dikurangi. Ada waktunya kita buat untuk ke masjid. Tadi berbagi. Iya, berbagi. Yang ini yang kita tak tahu, Sat. Masa atau waktu yang akan datang. Ada orang yang tahu masa yang akan datang. Tidak ada yang tahu ya. Tuhan, Sat. Iya, iya. Tapi ada orang berencana. Berencana boleh. Berencana boleh. Boleh. Tapi yang menentukan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Ya begitu, Sat. Iya, iya. Berarti waktu ini dalam sehari Allah beri 24 jam. 24 jam dalam satu hari. Jam itu 12 jam malam, 12 jam. 12 jam siang. Artinya siang malam. Siang malam. Jadi jumlahnya 24 jam. Bagilah sekurang-kurangnya paling tidak, Ustaz, dalam ilmu kesehatan lah, Ustaz. Iya. Tidur itu 8 jam, Ustaz. Itu 8 jam waktu yang paling baik. Paling baik. 8 jam. Jangan kurang. Kalau kurang nanti ngantuk. Gini-gini mata tuh, Ustaz. Bekerja pun ngantuk, sholat ngantuk, sering nguak. Karena ada nampak orang, Ustaz. Ada sering nguak, itu orang kurang tidur, Ustaz. Kurang istirahat, kurang waktu istirahat. Bukan berarti pertanda mau tidur. Pertanda mau tidur, dia baru tidur, Ustaz. Baru bangun, tapi kurang waktu. Kurang waktu tidurnya. Misalnya waktunya tadi 8 jam. Iya. Dibuat 6. 2 lagi kemana? Inilah 2 tuh. Kalau siapa kah? Asal Abdul Somad. Iya, iya, iya. Kalau ada orang menceramah, berceramah. sudah keluar ku Daniel tuh. Tanya-tanya lah. Keluar dunia. Itu dia Mas. Artinya apa? Dia tuh mau tidur tuh, Ustaz. Ada tuh seperti itu. Ustaz Abu Somad ceramah. Seperti itu dah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang di belakang itu kalau udah nguak kuda Daniel. Arti kuda Daniel sudah keluar, bersiap-siaplah untuk mengakhiri ceramahnya. Begitu saja. Jangan ditambah juga lagi. Karena waktunya itu tidak dipergunakan dengan baik tadi, Ustaz. Iya, iya. Betul, Ustaz. Betul. Silakan, Ustaz. Ada tambahan, silakan. Itulah celoteh mengenai tentang waktu. Berarti waktu ini kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya waktu kalian itu adalah kumpulan hari-hari yang kalian lewati. Satu kali berlalu maka hilanglah yang ada di dalam diri kalian. Mungkin kesehatan, rezeki berkurang, fisik berkurang. Jadi waktu ini sungguh berharga bagi kita yang hidup ini ya. Hidup ini dipergunakan sebaik-baiknya. Adakah yang bisa kita sampaikan kepada netizen ini tentang kisah ulama dulu menceritakan tentang apa yang paling jauh? Ada enggak kira-kira? Itu yang dulu, Ustaz. Ustaz pernah bercerita tentang itu enggak? Saya kurang ingat, Ustaz. Imam Al-Ghazali. Apa katanya? Apa yang paling jauh dari kalian? Apa yang paling jauh dari kalian? Adalah waktu yang telah berlalu. Betul, Ustaz? Betul. Saya itu dulu, Ustaz. Iya, betul. Apa yang paling dekat dengan kalian? Apa yang dekat? Kematian. Ya. Jadi sekarang ini, sekarang musim kematian. Ingat, dulu kita, Ustaz, berjumpa dengan si Anu semalam. Tahu-tahu malamnya dapat kabar dia sudah meninggal. Itu waktunya tidak ditentukan. Iya. Ustaz. Silakan, Ustaz, dulu Ustaz bercengkrama, Ustaz. Saya yang hadapinya, Ustaz. Silakan. Ya. Baik, sahabat dimanapun berada, bahagia adalah orang yang menyeimbangkan segala sesuatu, menyeimbangkan dunia dan akhirat dia. Maka sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki amal soleh, karena amal soleh adalah merupakan amal yang terbaik
yang mesti harus kita bawa nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan bersama MCS. Ya. Kira-kira MCS dari celoteh kita mengenai tentang waktu ini, apa yang bisa MCS sampaikan kepada netizen kita supaya bisa berkesan dan yang ada kira-kira 5 lah. Ya, silakan MCS. 5 macam waktu itu. Kalau bisa ini kita amalkan lah. Ya. Pertama, waktu. Pertama, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Baik-baik ya. Itu yang pertama ya. Untuk beramal, untuk nolong orang banyak. Bisa ya? Iya. Untuk menolong sesama kita, ataupun tidak sesama boleh nggak kira-kira? Misalnya tidak seagama dengan kita, boleh kita nolong. Tolong menolong ya. Tengok tolongnya, Ustaz. Iya. Kalau menolong untuk kemaslahatan umat boleh, tapi kalau sosial ya. Sosial boleh. Boleh. Tapi kalau untuk ibadah jangan. Ya, itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, waktu ini jadikanlah pelajaran dari yang lampau dulu yang akan dikerjakan hari ini. Contoh seperti yang saya cerita tadi itu. Dulu waktunya kita berpoya-poya. Anak muda, Ustaz. Bonceng sana, bonceng sini. Jangan lagi. Iya. Udahlah. Sekarang udah banyak razia. Cobalah kita perhatikan, Ustaz. Iya. Orang balap malam, balap pakai roda 2, balap dikejar polisi. Itu di dunia baru. Akhirnya apa? Tabrakan. Mati di tempat. Berapa sesanya orang tua tuh? Sudah membesarkan anaknya dari kecil saja hingga dewasa. Sampai umurnya 17 tahun. Tahu-tahu meninggal. Karena waktunya tidak cocok. Tidak digunakan untuk berbakti kepada ibunya. Sehingga dia berguna untuk balap-balap. Akhirnya tabrakan. Meninggal di tempat. Kecewa orang tua. Ya, Sada? Iya. Yang ketiga, Sad. Jadikanlah waktu itu sebagai momen hidupmu. Apa momen maksud saya ini? Rupanya tanpa waktu kita tidak bisa berjumpa dengan saudara kita. Nah, contoh hari ini ya. Contoh hari ini. Buatkan waktu yang spesifik. Kalau perlu waktu itu jamnya ditetapkan, jam berapa. Ketika tadi sudah saya katakan, kita boleh menentukan rencana, tapi Allah yang memutuskan, jangan kita, Ustaz. Iya. Makanya dalam hadis itu sebagian saat ada dikatakan, kalau Anda berjanji, ucapkanlah kata Insya Allah. Iya. Jangan iya. Itu itu kehendak kita, Ustaz. Kehendak Allah bagaimana? Iya. Itu maksudnya. Yang keempat, waktu itu adalah, kalau bahasa Arabnya, Ustaz, bahasa Inggris, Ustaz, time is money. Time is money ya. Kalau bahasa Arabnya, al-waktu al-kasaid. Al-kasaid ya. Al-waktu al-kasaid. Artinya waktu itu adalah pedang. Apa maksudnya di balik ini? Iya. Terlambat kita menggunakan waktu, maka kita putus surat nyawa itu. Contoh. Iya, contoh. Dulu kalau kita mau berangkat ke pesawat, kita kan ke bandara dulu. Iya, bandara. Di sana ditentukan jam 8.30 landing. Artinya kita mau berangkat ke tempat suatu apalah, tempat kok wisata atau negara saja. Itu di sana terlambat kita 1 menit, San. Nggak ada cerita ya? Nggak ada cerita, tinggal. Uang hangus, tidak dikembalikan. Berapa banyak orang kecewa, Ustaz, gara-gara waktu tertinggal. Betul, Ustaz? Iya. Nah, itu karena cepat waktunya itu kurang. Iya. Yang kedua, di sekolah juga ditentukan. Masuk jam 7.30. Jam 7.35 atau 7.40 sudah dikunci. Pagar sudah dikunci, pintu sudah dikunci. Tidak bisa masuk. Kenapa? Waktu juga tidak ditentukan. Yang terakhir. Terakhir. Yang 5 ya, Ustaz, ya. 5. Waktu itu jangan kita lengah. Jangan lengah ya. Jangan lengah. Kenapa tidak lengah? Kenapa tidak boleh lengah? Kalau seandainya lengah dengan waktu, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalai, lupa,
Kalau bahasa kitanya Ustaznya Lea. 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 Lea, lambat. Lambat. Kenapa lambat? Ya. Mungkin kita ada sibuk-sibuk dengan urusan lain. Contoh. Nah ini contohnya. Seri kita, saya lah dulu. Kalau menghargai waktu ini kurang tepat juga. Kenapa? Contoh saya sering masbuk. Masbuk sholat berjamaah. Ya. Sering itu Ustaz. Ya. Karena saya tidak bisa menempatkan waktu itu sebenarnya. Jadi 5 ini yang saya katakan ini, 5 macam waktu tadi itu, ya, netizen bisa tahu lah bagaimana seharusnya. Oke Ustaz. Ya. Silakan salam. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada MCS. Memang kali ini saya yang bertanya kepada beliau. Kenapa saya yang bertanya kepada beliau? Supaya nanti semakin kedepannya kami semakin sering bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.